Gimana duduknya udah nyaman? Sudah. Oke, udah. Nah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya. Gimana nih perjalanan tadi menuju ke sini gitu? Perjalanannya Sedikit gelap. gelap. Oke. Nah, kamu kesibukannya itu sehari-hari apa? Saya akhir-akhir ini sebagai mahasiswa. Oh, mahasiswa gitu. Oke. Kalau boleh tahu di mana? Saya di Bandung, di UIN Bandung, Oh, UIN Bandung. Jurusan apa kamu? jurusan Inggris. Bahasa Inggris. Pendidikan. Oh, pendidikan bahasa Inggris. Iya. Kayak luar biasa ya gitu. Lumayan agak sulit gitu ya kalau misalkan pendidikan bahasa Inggris gitu. Kita juga tahu gitu ya kalau misalkan bahasa Inggris itu gimana gitu ya. Nah, sebelumnya gitu ya saya ucapkan terima kasih kepada kamu karena kamu sudah berkenan hadir dalam sesi konseling kali ini gitu ya. Nah, sebelumnya juga saya izin memperkenalkan terlebih dahulu gitu ya karena biar enak juga gitu. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Jidat Rasul Amal. Nah, di sini itu saya berperan sebagai konselor gitu yang akan membantu kamu dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang kamu alami gitu ya. Nah, dalam sesi konseling juga gitu ya ada beberapa asas yang harus kita patuhi gitu ya. Nah, jadi misalkan kamu nih takut gitu ya, takut konseling itu biasanya gitu orang tuh takut kalau konseling itu takut disebarluasin gitu rahasianya, padahal enggak gitu ya. Dalam konseling juga ada beberapa asas yang harus kita patuhi gitu ya. Nah, yang pertama itu ada asas kerahasiaan, yang kedua itu ada asas keterbukaan, yang ketiga itu ada asas kesukarelaan. Nah, asas kerahasiaan ini yang dimana pembicaraan kita selama sesi konseling ini itu bersifat rahasia, tidak boleh disebarluaskan baik sama saya ataupun sama kamu gitu. Nah, dan di sini juga yang boleh mengetahui proses konseling ini juga itu menurut kamu nih siapa aja gitu ya. Misalkan nih ada orang tua, teman atau guru gitu atau dosen gitu. Ada nggak yang boleh mengetahui? Hanya orang tua saya. Oke, hanya orang tua kamu sendiri gitu ya. Nah, dan di sini juga saya izin untuk merekam gitu ya selama sesi konseling kali ini karena untuk memenuhi mata kuliah gitu ya, pembelajaran yang ada di perkuliahan juga gitu. Nah, dan yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Nah, asas kesukarelaan ini itu yang dimana kamu bersukarela untuk melaksanakan sesi konseling bersama saya tanpa ada paksaan dari orang lain gitu ya. Nah, yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan ini kamu gitu ya sebagai konseling dan saya sebagai konselor itu kamu bersifat terbuka kepada saya gitu, menceritakan permasalahan yang sedang kamu alami sekarang gitu ya. Bersifat terbuka supaya saya bisa membantu kamu dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang kamu alami gitu ya. Nah, terus sesi konseling ini juga biasanya itu dilakukan 1 minggu sekali. Nah, dan biasanya juga dilakukan itu selama 4 sesi atau lebih gitu ya. Nah, dan durasinya itu sekitar 30 sampai 40 menit gitu. Nah, sebelum kita melaksanakan sesi konseling, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Kalau pertanyaannya aneh-aneh enggak sih? Kalau pertanyaannya itu nggak aneh-aneh ya, pasti kamu bisa menjawab gitu ya. Soalnya konseling ini tuh bukan kayak wawancara atau tes gitu, tapi ini tuh kayak sesi diskusi santai gitu ya, bisa disebut dengan diskusi santai lah gitu ya, yang dimana kamu menceritakan permasalahan kamu dan nanti juga saya akan bertanya gitu ya terkait dengan permasalahan yang sedang kamu alami dan saya yakin gitu kamu juga bakal bisa menjawabnya tanpa untuk menghafal dulu karena ini bukan ujian gitu ya gitu. Nah, ada lagi? Sudah. Oke, nah dan gimana nih duduknya udah nyaman belum? Udah. Enak. Nah, dan saya juga ya sudah menerima intake info yang sudah diisi oleh kamu gitu dan kamu juga sudah menceritakan bahwa permasalahan yang sedang kamu alami itu seperti apa gitu ya di intake info itu. Nah, tapi saya di sini ingin lebih mengetahui lagi gitu secara langsungnya dari kamu. Nah, sekarang saya ingin kamu menceritakan permasalahan yang sedang kamu alami gitu yang mengganggu dalam kehidupan kamu sehari-hari. Boleh kamu ceritakan kembali? Saya kan baru masuk kuliah ya. Maba istilahnya. Kalau misalnya ada sisi pertanyaan tuh gak pede gitu. Masa ada yang orang lain tuh wah kayaknya itu aja lah, kayaknya pasti lebih hebat pertanyaannya, kalau aku kayaknya gak cocok gitu buat nanya. Gak pede.
kamu sekarang itu baru masuk dunia perkuliahan gitu ya, dan dimana ketika dosen bertanya itu kamu merasa bahwa diri kamu itu tidak percaya diri. Kalau misalkan ada dosen bertanya gitu ya, kamu sering mengandalkan orang lain terlebih dahulu karena kamu merasa diri kamu itu nggak bisa gitu ya, kamu merasa saya nggak bisa apa-apa nih, seperti itu ya. Iya begitu. Oke. Nah kira-kira nih perasaan seperti itu munculnya itu sejak kapan? Baru-baru saya masuk kuliah sih. Baru-baru masuk kuliah gitu ya. Berarti kamu merasakan kurang percaya diri itu ketika kamu baru masuk kuliah gitu. Nah, oke. Kira-kira nih kamu merasa terganggu atau enggak gitu ketika kamu merasakan hal seperti itu? Terganggu sih, jadi kayak ketinggalan pelajaran gitu. Ya. Ketinggalan juga lah gitu di sini. Oke. Kamu sadar gitu ya bahwa ketika kamu berpikiran seperti itu, kamu terganggu gitu ya, dan kamu juga merasa bahwa kamu tertinggal pelajaran gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, hubungan kamu bersama orang tua kamu seperti apa? Hubungan sama orang tua Ya, aman sih. aman gitu ya. Sering ngobrol-ngobrol juga gitu ya. Iya. Oke, alhamdulillah berarti aman gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih, tadi gitu ya kamu juga sudah menceritakan bahwa kamu itu sering ngerasa gak percaya diri gitu ya kepada diri kamu sendiri. Ketika dosen bertanya, kamu sering mengandalkan orang lain karena kamu merasa diri kamu itu tidak bisa apa-apa gitu ya. Nah kira-kira nih, selama kamu berpikiran seperti itu, ada nggak dampak yang terjadi gitu dalam kehidupan kamu? Dampaknya saya jadi punya temen tuh hanya dikit gitu, beda semua orang banyak gitu kalau ngumpul, ngobrol, ketawa-ketawa. Saya kalau ya beres kuliah langsung pulang gitu. Ya. Oke, berarti dampak dari perasaan atau pikiran yang muncul dalam diri kamu itu, kamu kayak menarik diri kamu dari lingkungan sekitar kamu gitu. Yang tadinya orang lain itu sering ngumpul bareng bersama teman-teman gitu ya, sedangkan kamu ketika kamu beres perkuliahan kamu langsung pulang ke rumah gitu, tidak berinteraksi terlebih dahulu bersama teman-teman kamu gitu ya. Bisa disebut atau bisa dikatakan bahwa kamu itu menarik diri kamu dari lingkungan sekitar kamu gitu ya. Oke. Nah, kira-kira nih tentunya ya kita ketika melaksanakan sesi konseling itu pasti ada yang kita harapkan gitu. Nah, kira-kira nih apa yang kamu harapkan terjadi perubahan gitu yang terjadi pada diri kamu setelah kamu melaksanakan sesi konseling kali ini? Kalau harapan pastinya bisa lebih pede bicara gitu di depan tuh, yang lebih jago. Bisa bertanya, ngobrol banyak temen gitu. Bisa saya simpulkan gitu ya, ternyata tujuan kamu mengikuti sesi konseling kali ini itu kamu ingin lebih percaya diri lagi gitu ya, bisa bertanya kepada dosen bahwa kamu ketika kamu ingin bertanya itu kamu langsung aja bertanya gitu tanpa merasa takut dilihatin sama orang lain gitu ya, seperti itu. Dan kamu juga kamu ingin gitu bisa bergaul atau berinteraksi bersama teman-teman di sekitar kamu gitu ya. Nah, tadi kamu sudah mengatakan gitu ya bahwa yang kamu harapkan dalam sesi konseling kali ini itu kamu ingin lebih percaya diri lagi. Nah, jika diskalakan gitu ya, sekarang posisi kamu berada di skala berapa gitu ya. Nah, kalau misalkan 0 itu kamu merasa bahwa diri kamu itu sangat tidak percaya diri. Nah, dan 10 itu kamu sangat merasa percaya diri. Nah, kira-kira kamu berada di skala berapa? Kayaknya ada di 4 deh. 4, oke. Nah, persisnya 4 itu seperti apa? Seperti apa? Tentunya gitu ya, ketika kita merasa bahwa diri kita itu atau skala kepercayaan diri kita itu berada di skala 4, kan tadi kamu mengatakan berada di skala 4. Nah, kira-kira skala 4 itu perasaannya itu seperti apa gitu? Perasaannya tuh takut gitu kalau jadi sorotan gitu. Takut gitu ya, ketika kamu bertanya takut gitu ya. Jadi takut menjadi sorotan orang lain gitu ya. Nah, jika dinaikkan gitu ya ke skala yang lebih tinggi gitu ya, nah kira-kira kamu ingin menaikkan kepercayaan diri kamu itu berada di skala berapa? Paling minimal di 7. Oke, 7. Oke,
Oke, kamu ingin menaikkan ke 7. Iya. Oke, kalau misalkan skala tujuan kamu gitu ya. Nah, kamu ingin mengikuti sis konseling ini tuh, kamu ingin berada di skala berapa? Kan kalau misalkan 0 itu kamu merasa kamu itu sangat tidak percaya diri, dan 10 itu kamu merasa bahwa diri kamu itu sangat percaya diri. Nah, kita tadi kamu berada di skala 4. Nah, kira-kira kalau misalkan kita naikin nih lebih maksimal lagi, kamu ingin berada di skala berapa kira-kira gitu? Ya harusnya 10 deh. Oke, 10 berarti ya. Oke, berarti kamu ingin berada di skala 10. Nah, kira-kira nih kalau misalkan kamu udah mencapai ke skala 10 gitu. Nah, perasaan kamu itu seperti apa gitu? Posisinya itu. Ya pastinya bangga gitu, bisa kayak percaya diri di depan gitu, ngomong, rajin bertanya. Berarti berada di skala 10 itu kamu lebih percaya diri, dan kamu juga lebih berani untuk berbicara atau untuk bertanya kepada dosen kamu ketika kamu sedang tidak memahami apa yang sudah dosen sampaikan, seperti itu. Ya, dan juga berani gitu mengeluarkan argumen. Oke, kamu juga berani berargumen ketika kamu ingin menyampaikan pendapat, kamu langsung gitu ya. Dan tidak ada rasa takut itu gitu, dan kamu juga bisa berinteraksi bersama teman-teman kamu gitu ya tanpa ada rasa takut gitu ya. Nah, oke, sekarang saya akan memberikan skema kognitif gitu ya, yang dimana boleh disebutkan lagi tidak situasi permasalahan kamu itu seperti apa gitu, permasalahan yang sedang kamu alami sekarang itu seperti apa? Masalah saya itu, saya kurang percaya diri ketika di kampus. Kalau ya ada sisi pertanyaan gak berani karena emang merasa gak cocok gitu. Terus juga di pertemanan takut gitu buat gabung. Oke, kamu merasa tidak percaya diri gitu ya, Iya. karena kamu merasa kamu berpikiran gitu ternyata kamu itu tidak bisa gitu ya, tidak Iya. bisa seperti orang lain, bisa dikatakan seperti itu. Nah, oke, baik. Sekarang jadi situasi tersebut itu biasanya terjadi di kampus gitu ya. Nah, di sini saya akan menulisnya situasinya itu di kampus gitu. Dan sekarang saya ingin kamu membayangkan kembali situasi yang membuat Anda itu merasa takut gitu ya. Tadi kan kamu merasa takut gitu ya, tidak percaya diri, takut menyampaikan argumen kamu gitu ya, takut menjadi pusat perhatian orang lain. Nah, sekarang saya ingin kamu membayangkan kamu berada di posisi tersebut, situasi tersebut. Apakah bisa? Oke, baik. Jika sudah terbayang pada saat Anda berada di situasi tersebut, pikiran apa yang muncul pada saat itu? Takut, gugup. Takut, gugup. Jadi pikiran yang muncul pada saat berada di situasi tersebut itu adalah takut dan gugup. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, apa yang Anda rasakan ketika pikiran itu muncul? Tangan tuh gemetar gitu. Tangan kamu juga gemetar gitu ya. Dan suara itu susah gitu keluar. Kamu juga susah untuk mengeluarkan suara kamu karena di pikiran kamu itu takut gitu ya, gugup gitu. Nah, oke. Baik, jadi perasaan yang muncul pada saat itu adalah takut dan gugup gitu ya. Nah, lalu tindakan yang kamu lakukan saat itu, kamu susah untuk mengeluarkan suara kamu dan bergetar gitu ya tangan kamu. Nah, baik, jadi tindakan yang dilakukan itu seperti yang kamu katakan tadi ya, kamu sering gemetar dan susah untuk mengeluarkan suara kamu gitu ya. Nah, sekarang saya ingin kamu mengulang-ulang kembali gitu ya perkataan yang tadi kamu katakan bahwa saya takut gitu ya ketika berada di situasi tersebut itu. Dan coba kamu bayangkan dan kamu terus mengucapkan bahwa saya takut berat untuk mengeluarkan pendapat gitu. Silakan, boleh. Saya takut berpendapat. 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 Saya takut berpendapat.
Saya takut berpendapat. Saya takut berpendapat. Saya takut berpendapat. Saya takut berpendapat. Saya takut berpendapat. Saya takut berpendapat. Saya takut berpendapat. Saya takut berpendapat. Saya takut berpendapat. Oke. Kenapa kamu berhenti? Apa yang membuat kamu berhenti gitu? Capek ini gitu. Kamu merasa capek gitu ya ketika kamu mengatakan hal tersebut. Kamu takut berpendapat, dan ketika kamu mengatakan hal tersebut, perasaan yang muncul yang ada dalam diri kamu itu capek gitu. Nah, kira-kira apakah kamu nyaman untuk melakukan atau berpikiran seperti itu? Tidak. Tidak. Kenapa kamu sering berpikiran seperti itu ketika kamu kan tadi tidak nyaman ketika kamu melakukan hal tersebut, tetapi kenapa kamu sering mengulang-ulangnya? Kalau boleh tahu itu kenapa? Mengulang-ulang. Kayak ketika kamu ingin menyampaikan pendapat kamu merasa takut gitu. Ya karena saya merasa tidak cocok. Tidak cocok, tidak layak gitu. Oke, sekarang saya ingin kamu mendengarkan saya gitu ya. Kita ubah suara itu kepada suara bebek ya. Ketika kamu mengatakan tadi aku merasa takut dan tidak apa? Saya takut berpendapat. Oke, saya takut berpendapat. Nah, sekarang saya akan ubah ke suara bebek ya. Saya takut berpendapat, saya takut berpendapat, saya takut berpendapat, saya takut berpendapat, saya takut berpendapat. Kenapa kamu ketawa? Kocak gitu ya. Kamu merasa bahagia gitu ya ketika melihat atau mendengar suara itu. Padahal itu perkataannya sama gitu. Seperti yang kamu tadi katakan. Aku takut berpendapat, aku takut berpendapat. Tapi ketika saya merubahnya ke suara bebek, kamu tertawa gitu. Padahal maknanya itu sama. Kira-kira kenapa kamu merasa kok kamu bisa gitu? Ketika saya melakukan suara itu, perkataan yang sama, tetapi suaranya yang berbeda, tapi kamu bisa ketawa. Kalau boleh tahu itu kenapa? Ya beda suasananya. Suasananya berbeda. Kira-kira seperti apa suasananya berbeda? Tadi dari kakak gitu pembawaannya ceria gitu, bikin ketawa. Oke, bikin ketawa gitu ya. Padahal tadi perkataan yang sama gitu ya, cuman nadanya atau suaranya yang berbeda gitu. Nah, kira-kira nih dari sana gitu, kamu apa sih yang bisa kamu simpulkan gitu? Simpulkan berarti kita harus berbeda pikirnya. Oke, kamu harus berbeda berpikirnya gitu ya. Ternyata makna yang sama, perkataan yang sama, ketika kita mendengarnya itu suaranya yang berbeda, bisa berbeda juga gitu ya pada yang nyampe ke perasaan kita juga gitu. Nah, oke, baik, jadi dari praktek tadi gitu ya, kamu bisa menyadari bahwa pikiran yang selama ini kamu pikirkan gitu ya, yang kamu tadi katakan aku takut berpendapat gitu ya, dilihat dengan cara yang berbeda akan membuat perasaan kamu juga berbeda gitu. Yang tadinya kamu ketika mengatakannya tanpa nada atau itu kamu merasa bahwa kamu itu capek gitu ya. Nah, tapi ketika saya mengatakan mengulang-ulang menggunakan suara bebek, kamu merasa bahagia dan kamu kayak kocak aja gitu ya ternyata gitu. Padahal kata-katanya tuh sama gitu, cuma suaranya aja yang beda gitu ya. Nah, oke. Nah, jika kamu mendengarkan gitu ya suara yang tadi, nah apa yang kamu ingin lakukan gitu? Suara yang bebek. Ya, gitu. Apa kira-kira nih yang ingin kamu lakukan gitu ketika kamu mendengar suara bebek tadi? Pengen ketawa. Pengen ketawa. Oke, nah sekarang saya ingin kamu merubah gitu ya perkataan yang tadi gitu ya, pikiran yang negatif tadi. Saya takut berpendapat,
itu atau perkataan itu ke yang lebih positif lagi. Silakan boleh kamu mengubah kata-kata tersebut itu ke hal yang lebih positif lagi. Saya berani. Oke, saya berani. Nah, sekarang saya ingin kamu mengulang-ulang perkataan yang tadi kamu itu, saya berani, saya berani. 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 Oke, kira-kira nih ketika kamu berpikiran seperti itu, perasaan yang muncul itu apa? Merasa tertantang sih. Merasa tertantang gitu ya. Nah, kira-kira ketika kamu merasa tertantang gitu dan kamu juga berpikiran seperti itu, nah kira-kira tindakan yang akan kamu lakukan itu seperti apa? Saya akan mencoba untuk mempercayai diri, mencoba untuk berada di depan. Oke, kamu akan lebih percaya diri lagi dan kamu akan berani untuk mencoba hal-hal baru yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya gitu ya. Nah, kira-kira nih dari perkataan atau pikiran tadi gitu yang pertama dan yang kedua, kira-kira kamu lebih nyaman yang mana? Yang kedua. Yang kedua. Oke, kalau boleh tahu nih, kenapa kamu lebih nyaman dengan kata-kata yang kedua? Bikin tenang gitu. Jadi ngebayangin kan di depan. Ya. Ketika ngomong gitu kayak lebih tenang gitu. Oke, ketika kamu berpikiran seperti itu gitu ya, ternyata kamu merasakan lebih tenang, kamu lebih percaya diri gitu ya. Nah, kira-kira nih dari tadi gitu ya, kamu berpikiran seperti yang pertama gitu ya, dan kamu udah merubahnya yang kedua dan kamu juga bisa lebih percaya diri. Nah, kira-kira ketika kamu ingin merubahnya gitu ya, dari perbuatan, dari pikiran, perasaan atau perbuatan, kira-kira yang lebih utama itu menurut kamu yang harus diubah duluan itu apa? Pikiran. Oke. Ya betul ya gitu. Ketika kita berpikiran yang positif gitu ya, otomatis perasaan yang muncul juga positif gitu ya, dan tindakan kita juga atau perbuatan kita juga akan mengarah ke hal-hal yang lebih positif. Seperti yang tadi udah kamu praktikan gitu ya, ketika kamu berpikiran bahwa kamu takut berpendapat gitu ya, dan perasaan yang muncul itu kamu takut, cemas atau gemetar, gugup gitu ya, dan perbuatan yang kamu lakukan itu kamu gugup gitu ya, tidak bisa mengeluarkan suara, bahkan tangan kamu juga sering bergetar. Dan kita merubahnya gitu, pikiran kamu dirubah, yang tadinya kamu berpikiran negatif dan sekarang diubah menjadi kepikiran yang positif gitu. Kamu berani, saya berani gitu, dan kamu terus mengulang-ulang. Dan ketika saya menanyakan perasaan yang muncul itu apa, dan kamu merasa bahwa kamu itu lebih tertantang lagi gitu, dan perbuatan yang kamu lakukan itu atau yang akan kamu lakukan itu, kamu lebih percaya diri lagi ketika kamu berada di depan teman-teman kamu gitu, dan kamu juga lebih berani lagi untuk menyuarakan atau menyampaikan argumen-argumen yang ada di dalam diri kamu atau di dalam pikiran kamu gitu ya. Nah, di sini juga gitu ya, saya ingin kamu mengerjakan tugas gitu ya, tugas rumah gitu yang akan kamu kerjakan dalam 1 minggu ke depan gitu ya. Nah, kamu boleh lihat ya, di sini ada situasi, pikiran, perasaan, tindakan, di sini ada komentar. Nah, saya ingin kamu situasi itu kamu berada di tempat apa? Misalkan contohnya kamu berada di kampus atau kamu ada di rumah, ada di kelas atau seperti yang lainnya gitu ya. Nah, pikiran yang pertama itu yang muncul apa? Yang negatifnya itu ya. Nah, ketika pun muncul pikiran negatif itu, nah perasaan yang muncul pada diri kamu itu apa? Nah, dan di sini ada tindakan. Ketika perasaan negatif itu muncul, tindakan yang muncul dalam diri kamu apa yang kamu lakukan gitu ya, tindakannya. Nah, dan di sini ada lagi yang seperti di atas, dan ini kamu mengubahnya ke pikiran yang lebih positif lagi, yang seperti tadi gitu ya. Nah, dan di sini juga ada perasaan yang munculnya itu seperti apa,
dan tindakannya itu seperti apa yang kamu lakukan ketika kamu berpikiran positif. Nah, di sini ada komentar. Nah, kamu boleh berpendapat gitu ya, kayak pendapat kamu ketika kamu melakukan hal tersebut itu seperti apa yang kamu rasakan gitu ya. Apakah bersedia gitu ya kamu melakukan ini? Oke, saya ingin kamu melakukan ini ya dalam 1 minggu ke depan, dan dalam 1 minggu itu kamu melaksanakan 3 kali dulu aja ya gitu. Ketika kamu berada di pikiran yang negatif, kamu merubahnya ke positif, dan ketika kamu merubah pikiran negatif kamu ke positif itu, perasaan yang muncul itu seperti apa, dan ketika perasaan muncul itu seperti apa, kamu tindakan yang kamu lakukan itu seperti apa gitu. Paham? Paham. Oke. Nah, baik, saya kira untuk sesi konseling ini itu saya cukupkan sekian gitu ya, dan saya juga sudah mengetahui gitu ya permasalahan yang sedang kamu alami itu seperti apa gitu. Nah, baik, sebelum mengakhiri sesi konseling kali ini gitu ya, saya ingin menanyakan terlebih dahulu gitu ya sebelum saya tutup. Nah, kira-kira nih apa sih yang kamu dapat gitu dalam sesi konseling kali ini? Jadi lebih pede sih. Oke, kamu lebih percaya diri lagi, lebih berani lagi gitu. Nah, baik, di sini juga saya ingin menyampaikan gitu ya pengalaman saya dari sesi konseling kali ini itu yang mengikuti sesi konseling bersama kamu gitu ya, bahwa saya sangat bangga sekali gitu ya pada kamu karena kamu sudah berani untuk berbicara kepada saya atau untuk menceritakan permasalahan yang sedang kamu alami gitu ya, dan kamu juga mampu untuk mengubah pikiran-pikiran negatif tadi gitu ya ke pikiran-pikiran yang positif gitu ya. Nah, sebelum saya tutup gitu ya, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu untuk sesi konseling kali ini? Cukup. Oke. Nah, baik, sepertinya sesi konseling pertama mesti kita akhiri gitu ya. Nanti kita akan melaksanakan kembali sesi selanjutnya gitu ya. Kita akan merencanakan lagi 1 minggu ke depan gitu ya, sesi konseling yang kedua gitu ya. Nah, dan durasinya juga kurang lebih seperti sekarang gitu ya. Nah, saya harap di sesi konseling yang kedua itu kamu melaporkan tugas-tugas kamu itu sudah dikerjakan gitu ya, dan kamu juga ada perubahan-perubahan yang positif yang terjadi pada diri kamu atau dalam kehidupan kamu, dan kamu juga lebih percaya diri lagi, kamu lebih berani lagi, dan kamu bisa mengubah pikiran-pikiran negatif kamu kepada pikiran-pikiran yang lebih positif lagi gitu ya. Nah, mungkin untuk sesi konseling sekarang saya cukupkan sekian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.